إن الحمد لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه والتابعين إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله. Alhamdulillah jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Karena nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak diberikan kepada kita dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap detiknya. Jutaan, miliaran, bahkan triliunan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena dalam diri kita ini semuanya nikmat-nikmat Allah. Kita bisa mengedipkan mata, ini juga nikmat Allah. Bahkan aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita, ini nikmat Allah. Bahkan kita bisa duduk di sini, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada rudal yang nyasar ke sini. Ini juga nikmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat Allah yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena apa? Karena apabila seorang ini mempunyai iman dan Islam, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Kehidupannya adalah kehidupan yang istimewa. Kehidupannya adalah kehidupan dalam penantian menuju surga. Akan menjadi raja-raja. Kehidupannya hanya menunggu menjadi raja-raja di surga. Yang mana di dalam surga nanti dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti di surga itu ada istana-istana yang terbuat dari intan berlian. Bahkan dalam istana-istana sana ada satu istana yang di dalam istana itu ada rumah-rumah. Ada 70 rumah-rumah yang terbuat dari batu yakut yang berwarna hijau. Yang harganya itu kalau dunia yang enggak ada. Batu semacam batu giok, batu akik. Nah itu jadikan bangunan rumah-rumah. Di dalam satu rumah juga ada 70 ruangan-ruangan yang terbuat dari batu zamrud yang berwarna merah. Di dalam setiap ruangan-ruangan tadi itu ada 70 kamar-kamar. Bahkan di dalam 70 kamar-kamar itu ada 70 dipan-dipan. Setiap dipan ada 70 kasur. Dalam setiap kasur ada satu bidadari yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan orang beriman. Dan orang iman kehidupannya itu adalah kehidupannya selalu indah, selalu beruntung. Berjatuh bangunnya itu selalu beruntung. Apabila dia itu kaya, maka dengan kekayaannya dia gunakan untuk sedekah, membantu untuk orang yang membutuhkan, membangun masjid, membantu bikin sekolah-sekolah, madrasah, rumah sakit dan lain-lainnya. Akhirnya dengan kekayaannya itu bisa memanen pahala yang begitu banyak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu orang miskin,
tetap beruntung. Kenapa? Karena orang miskinnya beriman itu dikatakan dalam suatu riwayat, orang miskin yang beriman nanti akan lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kita ngantri aja, kalau ngantri sesuatu, ngantri sembako atau apa itu 1 jam 2 jam aja itu udah kesel. Ini 500 tahun. Tapi kalau orang miskin langsung masuk surga. Kalau orang kaya itu karena dihisab dulu. Bahkan diceritakan dalam suatu riwayat, dulu tuh ada orang yang miskin. Saking miskinnya beliau tuh cuma punya hartanya tuh cuma punya kampak, 1 kampak. Dan suatu ketika dia tuh mimpi, tiba-tiba seolah-olah kiamat sudah tiba. Datangin sama malaikat. Fulan, kamu waktu di dunia tuh punya apa? Saya tuh di dunia tuh cuma punya kampak. Itu kamu tuh kampak itu kau dapatkan dari mana? Oh, jadi dapatkan dari si fulan. Terus setelah kamu dapatkan kampak itu, apa yang kamu gunakan dari kampak itu? Oh, saya gunakan ini untuk menebang kayu. Loh, kamu tebang kayu itu kayunya siapa? Kamu tebang, kayunya fulan. Terus apa yang kamu gunakan setelah kamu kayunya sudah dapatkan? Sebagian saya jual, sebagian saya untuk kayu bakar, masak. Apa yang kamu masak? Masak mungkin telo atau beras. Terus ditanya tuh sampai 40 hari itu nggak selesai. Itu masalah kampak aja. Itu baru kampak aja. Terus bagaimana kalau yang kita punya mobil, punya sawah, punya motor bukan cuma 1 2. Itu hisabnya gimana tuh? Kalau tidak digunakan untuk agama, itu harta itu jadi masalah. Tapi kalau kita gunakan agama, insya Allah, nah kita orang beriman itu tetap beruntung, walaupun miskin tetap beruntung, walaupun kaya tetap beruntung. Begitu juga kalau orang itu sehat, maka kalau orang iman itu sehat, maka dia bisa mendatangi majelis-majelis yang mulia, bisa datang ke tempat pengajian, akhirnya dapat banyak pahala. Bisa datang ketika waktunya sholat berjamaah dan dikumandangkan, bisa datang ke masjid untuk berjamaah. Kalau orang mendatangi suatu masjid yang dimana diadzankan kumandang adzan di situ, maka setiap langkahnya dihapuskan 1 dosa, setiap langkahnya dinaikkan 1 derajat, setiap langkahnya dikasih pahala. Maka dengan kasbab dia sehat, segar, bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Belum nanti mendatangi majelis-majelis pengajian. Ada majelis pengajian, ada majelis-majelis sholawatan, kita datangin, hadir di sana, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa memandang orang-orang soleh. Ini suatu pahala yang besar. Bahkan memandangnya orang soleh itu, nadratuka ilal alim khairul laka min alfi farsin ada sadaqah biha fisabilillah. Dalam sebuah riwayat, memandangmu itu kepada orang alim itu lebih baik daripada kamu sedekah 100 unta yang disiapkan untuk jalan fisabilillah. Itu aspek kita sehat, bisa menghadiri pengajian, lihat kiai ceramah, lihat orang soleh, dapat fadilah kayak gitu. Dalam satu riwayat juga bahkan salamuka ilal alim khairul laka min alfi ibadati sana. Salamu kepada orang alim itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Kita datang ke majelis, sowan kepada kiai karena sebadan sehat kan, bisa sowan ke ulama, alim ulama, akhirnya dapat fadilah yang lebih utama daripada 1 tahun ibadah. Insyaallah. Hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau sakit, orang tetap beruntung. Orang iman kalau sakit itu dosanya akan berguguran. Dengan syarat kalau dia itu tidak mengeluh. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita di sini tuh perlu syukur yang betul-betul syukur, sebenar-benar syukur. Apa itu syukur itu? Merasa diuntungkan. Syukur itu merasa diuntungkan
dalam agama. Kufur merasa dirugikan. Jadi kita tuh sebagai dijadikan orang iman, dijadikan orang Islam, maka kita harus syukur, yaitu harus merasa kita diuntungkan sebagai jadi orang iman. Jangan mengeluh. Bagaimanapun keadaannya kita tetap beruntung. Ajaban lil mu'min li amril mu'minin. Fa in asabahu khairu fasaqara fa khairul lah. Wa in asabahu darra fasabara fa huwa khairul. Kata Rasulullah itu mengherankan kehidupannya orang-orang iman itu. Jatuh bangunnya itu selalu menguntungkan. Kalau dapat kebaikan, dapat rezeki, dia syukur, maka derajatnya akan naik. Begitu juga kalau dia itu dapat suatu musibah, musibah, kemudian dia bersabar, derajatnya juga naik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Caranya dengan kita menggunakan fasilitas atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk suatu perkara yang diridhokan oleh Allah. Kita punya tangan, itu nikmat Allah. Maka kita gunakan tangan kita untuk perkara-perkara yang meridhokan Allah. Kita gunakan tangan kita untuk membantu sesama tetangga-tetangga kita, sesama muslim kita. Kita punya mata, kita gunakan untuk perkara-perkara yang diridhokan oleh Allah. Untuk melihat Quran, melihat orang-orang soleh. Jangan sebaliknya. Begitu juga kita punya kaki, kita syukuri, tanda syukur kita punya kaki gimana? Kita gunakan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang ridha Allah, ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu, ke tempat majelis-majelis zikirullah dan lain-lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya sungguh-sungguh lagi dalam syukur insyaallah. Insyaallah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari diri saya sendiri. Lebih sempurna majelis kita tutup dengan doa kepada